kalian mengantuk, Allah buat mereka mengantuk, tapi setan yang godain mereka dalam mimpi. Allah buat mereka ngantuk supaya apa? Amanatan, biar nggak galau lagi. Jadi cara Allah menenangkan kaum muslimin yang lagi galau gelisah malam itu adalah dibikin ngantuk. Cuma 2 orang doang yang nggak ngantuk, Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lain ngantuk. Jadi kalau kita udah nggak kuat lagi menahan perasaan, ya Allah ngantuk dong, gitu. Karena ngantuk itu rahmatan wa amanatan, rahmat dari Allah dan ketenangan. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur juga, dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi tenang, sakinah. Kan orang kalau dengar baca Al-Quran jangan langsung sakinah ya. Sebenarnya sakinah mah bukan cuma nikah sih, sakinah mawaddah warahmah. Dengerin Al-Quran juga bisa sakinah. Bayangin orang kalau dengar khutbah, dengar ngaji langsung sakinah. Kalau teman-teman lihat di dalam majelis ta'lim ada yang tidur, jangan diganggu, dia lagi dapat sakinah. Tenang, masuk. Kenapa pas sudah bubar, ta'lim bubar dia bangun? Karena udah nggak ada lagi sakinahnya. Sakinah itu hanya ada di dalam majelis ilmu. Biarin dia tidur, lagi dapat sakinah. Ada teman kita di sebelah, gini aja, sampai kadang-kadang keluar suara-suara gitu ya. Waduh, sakinah banget ya, Masya Allah gitu. Dan kemungkinan lain, kenapa dia dapat sakinah? Karena Allah ingin menenangkan dia, galau. Jadi karena dia lagi galau, Allah bikin dia sakinah. Kaum muslimin lagi galau, galaunya bukan masalah apa-apa, masalah besok gimana nih perangnya. Kita belum punya pengalaman, nggak pakai strategi yang matang. Akhirnya Allah buat mereka nuas, ngantuk, tidur semuanya kecuali 2 orang. Ternyata pas mereka nggak bisa mandi, Allah katakan, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Allah turunkan untuk kalian dari langit air, sehingga para sahabat semuanya waktu subuh itu mandi air hujan. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah ngasih harapan dengan menurunkan hujan, berarti Allah udah terlibat nih dalam perang Badar. Sejak saat itu Allah sudah terlibat, terbukti itu. Begitu mereka pengen mandi, turun hujan. Udah selesai mandi, sholat subuh. Selesai sholat subuh, maka kemudian kaum muslimin bersiap-siap mau perang Badar. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan. Terjadilah duel awalnya. Duel antara Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah dan segala macam melawan pasukan musuh. Dan memang waktu itu gladiatornya emang Ali sih. Dia lagi jadi Achilles gitu ya, lagi jadi gladiator gitu. Dan kalau bahasa di Al-Anfal mah ayat 12 coba. Ayat 12 terakhir, wadribu minhum kullabanan fadribu fawqal a'naq. Sampai Allah ngajarin kaum muslimin cara nebas. Saking nggak pengalaman berperang, sampai Allah ngajarin caranya. Kalau kalian mau menebas musuh, sekali tebas dan mati, tebas bagian ininya. Soalnya musuh pakai baju besi, cuma bagian ini yang bagian kelemahan mereka. Sampai diajarin coba di Al-Quran. Fadribu fawqal a'naq. Pukullah bagian leher mereka, sehingga ketika kaum muslimin berperang, mereka ngincarnya leher. Soalnya kalau ngincar yang lain semuanya baju besi. Kaum muslimin nggak pakai apa-apa, benar-benar straight banget lah gitu. Jadi benar-benar gaya street. Wah, gua mah street kan nggak pakai pengaman ya, main skate. Kalau street mah masa pakai gini-ginian segala macam, pakai helm gitu kan ya, nggak street kan ya. Itu mah anak klub. Kalau yang anak street mah kalau bisa nggak pakai baju. Jadi makin luka tuh di foto postingin lukanya, wah street gitu, red kan ya. Nah sahabat mah street banget perangnya tuh, nggak pakai pengaman, langsung aja. Nah musuh pakai pengaman, musuhnya anak klub. Sahabat mah anak street. Jadi beda nih, anak klub mah atlet, anak street mah acak-acakan, pokoknya seru aja. Kayak anak bola yang main di dalam klub sama yang main di jalanan. Di jalanan kan nggak pakai sepatu kan? Kalau di klub sepatu, pengaman segala macam. Nah, musuh pakai pengaman, kaum muslimin straight banget. Red gitu ya. Ditebas lehernya. Alhamdulillah Allah mengajarkan cara mereka berperang. Sampai selesai perang Badar, Allah turunkan ketika perang Badar itu malaikat berangsur-angsur. Turun malaikat tuh. Ini kalau kita libatin Allah, Allah kasih kejutan. Cuman Allah nggak mau ngomong dari awal. Kenapa? Allah kok nggak ngomong sih mau diturunin malaikat? Atau udah gitu kan dari awal juga udah pasti mau lah. Kalau plus malaikat ya. Kan awal mah ragu gara-gara 300 lawan 1000. Tapi coba Allah bilang, kalian milih yang 1000 aja ya. Ntar gua turunin malaikat deh, 1000 malaikat. Wah mau dong Allah kalau gitu. Kenapa Allah nggak ngasih tahu dari awal coba? Kan pertanyaannya gitu. Karena Allah ingin melihat siapa yang benar-benar yakin dan berserah diri kepada Allah, siapa yang lebih yakin kepada logika matematikanya.
Jadi Allah nggak mau ngasih tahu ke sahabat dan Nabi aja, Allah nggak ngasih tahu. Siapa kita pengen tahu dari awal? Allah, ini kira-kira tapi ntar dibantukan ya sama Allah. Bantu nggak sih Allah? Nggak usah tahu itu, udah aja yakin kalau kita libatin Allah, Allah pasti akan bantu. Ternyata turun malaikat berangsur-angsur, dan dalam riwayat disebutkan malaikat yang turun waktu itu memakai ikat kepala hijau, jubah putih, kemudian malaikatnya bercahaya, turun seperti merpati atau seperti elang yang menyambar, bukan merpati, elang ya, seperti elang menyambar, turun dari langit serentak gitu, ada berapa ratus malaikat, terus lewat, datang lagi berapa ratus, terus aja gitu, kayak gelombang gitu. Jadi swell ya, jadi kayak dapat swell gitu, berangsur-angsur, pesta ombak deh. Nah, akhirnya datang malaikat ngabisin musuh-musuh, dan ini diriwayatkan oleh seorang musuh yang kelak dia masuk Islam. Dia bilang gini, pas terjadi perang Badar, kami melihat ada pasukan berwarna putih, memakai jubah-jubah putih seperti burung, dan mereka mengikat kepala dengan ikat kepala hijau. Mereka datang menyambar, lalu aku menutup mataku dan tidak berani melihat, sehingga aku mendengar suara teman-temanku berteriak seperti orang yang sedang ditebas ke lehernya. Orang-orang musuh, orang-orang kafir itu berteriak karena lehernya ditebas oleh malaikat. Wah, kaum muslimin sebetulnya waktu itu nggak berperang sebetulnya. Cuma mau angkat senjata, udah keduluan malaikat. Saking gampangnya perang Badar tuh. Tapi kan ujian mentalnya berat itu ya. Pas perangnya mah gampang. Sebelum perangnya ini yang jadi ujian berat. Makanya hidup tuh kayak gitu tuh. Pas mau dijalanin kayak bakalan gimana gitu. Pas sudah dijalanin, ternyata nggak gitu-gitu amat ya. Dimudahin sama Allah. Udah aja dihabisin sama malaikat. Begitu aku buka mataku, kata dia, aku melihat teman-temanku semuanya tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa karena sudah dibunuh oleh malaikat. Cuma satu yang tersisa, dan itu untuk menjadi saksi sejarah. Itu cara Allah nolongin. Udah selesai perang Badar. Orang musuh-musuh udah pada mati, termasuk Abu Jahal. Setelah selesai musuh pada mundur, yang masih hidup ada yang ditawan, banyak yang mati. Kemudian terjadilah adegan di ayat 1 surat Al-Anfal. Ngumpulin harta ghanimah, ada yang dapat. Kan orang kafir mah dulu kalau mau berperang tuh bawa serta dewa ya, dewa perang. Jadi dewa perang itu dibawa sama mereka. Pas mereka kalah, mereka lari, dewanya ketinggalan. Nah, dewanya ini terbuat dari emas atau perak biasanya nih. Nah, dewanya pas orang pada lari, dia ketinggalan, nggak bisa lari. Duh, kok saya ditinggal, kata dewanya teh. Jadi dewanya ketinggalan. Nah, dewa ini termasuk salah satu ghanimah, kan lumayan, emas sebesar seukuran patung gitu. Kalau dipecah-pecahin kan jadi cincin. Cincinnya bagus banget, dari mana nih? Dewa perang. Jadi maharnya dewa perang. Ditinggalin tuh dewa-dewanya tuh, diambil sama kaum muslimin. Mau dileburin lagi terus jadi perhiasan. Ada yang dapat onta, ada yang dapat kuda, ada yang dapat dewa, ada yang dapat pedang. Nggak rata. Jadi ada yang dapat miliaran, ada yang dapat cuma berapa puluh ribu. Nggak sama gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan lagi. Tadi kan memang niatnya dari awal pengen dapat ghanimah kan? Nih mumpung kita udah ngikutin nih apa maunya Allah, sekarang udah dapat ghanimah, ayo kita ambil, rebutan udah aja tuh. Pas udah gitu terjadi percekcokan di antara mereka. Ada yang bilang, loh kok saya cuma dapat segini, kamu dapatnya banyak, padahal saya duluan yang paling depan tadi pas perang, giliran ghanimah kamu aja depan. Ramai aja di antara sahabat. Mengadulah mereka kepada Rasulullah, yas'alunaka anil anfal. Makanya saya bilang surat Al-Anfal ini tidak berurutan secara alur, karena emang Al-Quran bukan buku kisah, tapi kisah sebagai contoh. Kita harus baca kisah dulu baru baca ayatnya. Mereka tanya, ya Rasulullah gimana tuh nih pembagian Al-Anfal kok nggak sama rata? Saya capek-capek berperang nih, lihat nih tangan saya banyak bekas luka, tapi dapatnya cuma segini doang. Dia nggak ada apa-apa, tapi dapatnya banyak, rame aja. Terus kata Allah, kul anfalulillahi war rasul. Harta itu milik Allah dan Rasul. Ujian lagi tuh coba. Terutama bagi yang udah ngumpulin banyak, coba. Milik Allah dan Rasul, balikin. Saya gitu. Siapa yang ngomong gitu? Yang dapatnya dikit. Kalau yang dapatnya banyak, diam-diam aja. Kalau yang dapatnya dikit, Allah dan Rasul, ayatnya udah turun loh. Udah aja, ngumpulin. Kan ujian lagi kan? Ini ujian mentalnya berat loh. Makanya hayati tuh perang Badar tuh. Dan mereka tuh bukan basa-basi, memang benar-benar agak lumayan ramai. Buktinya Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah urusan di antara kalian. Berarti ada apa? Ada keributan kan ya? Makanya Allah suruh berdamai. Soalnya tidak sama rata. Ketika Nabi bilang ini milik Allah dan Rasul, yang udah dapat banyak agak-agak berat gitu. Aduh, lebar
Ini lebar nih, terlalu banyak gini dapat hartanya. Tapi kata Allah, kulil anfal lillahi wa rasul, milik Allah dan Rasul. Ya udah diambil, dikasih ke Rasul. Baru Rasulullah membaginya secara rata. Lalu mereka mengatakan, ya sudah, sami'na wa ata'na. Berkali-kali itu diuji untuk mereka. Makanya Perang Badar ini melahirkan veteran yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Karena ujiannya itu berat. Dan akhirnya mereka lulus. Walaupun di tengah-tengah ujian itu manusiawi. Kadang-kadang ada sedikit rasa tidak agak kaget, agak shock gitu. Itu manusiawi. Tetapi tetap dijalanin. Itu yang hebat dari para sahabat. Sehingga kadang kita juga manusiawi, shock, kaget dengan keputusan Allah, kaget dengan kejutan-kejutan yang Allah berikan sepanjang jalan. Tapi jalanin aja terus. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar. Dan salah satu kemenangannya apa? Kata Rasul, wahai ahli Badar, lakukanlah apa yang kalian suka, Allah sudah memaafkan dosa-dosa kalian yang lalu dan yang akan datang. Itu tuh keren banget tuh. Itulah kemenangannya. Lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin kesalahan kalian yang lalu dan yang akan datang. Udah dimaafin semuanya. Sehingga kelak kalau ada ahli Badar yang melakukan kesalahan fatal, tetap dimaafin. Salah satunya ada seorang ahlu Badar nanti pas Fathu Makkah membocorkan rahasia peperangan Nabi. Dan itu hukumannya harusnya hukuman mati. Dia bawa surat dititipin lewat seorang cewek. Ceweknya diutus ke Makkah ngebocorin Rasulullah akan melakukan Fathu Makkah. Tapi Nabi kan dapat wahyu. Jadi Nabi dikasih tahu sama Allah, ya Muhammad, tuh ada cewek bawa surat kamu untuk membocorkan rahasia kamu. Nabi ngutus Ali. Ali nyari si ceweknya. Ketemu di jalan. Bu, apa? Ibu bawa berita apa rahasia Rasulullah ya? Enggak kok, enggak. Dia enggak mengaku. Kata Ali, demi Allah Rasulullah tidak mungkin berdusta. Kalau ibu tidak mengaku, saya geledah nih. Karena perempuan itu masih punya kehormatan, malu digeledah. Akhirnya dia keluarkan secari kertas dari balik rambutnya. Dia katakan ini titipan dari seseorang. Dibawa ke Madinah. Di Madinah orang yang menulis surat itu di sidang. Ternyata dia veteran perang Badar. Bayangin veteran perang Badar pernah melakukan itu. Pas di sidang di depan Nabi, orangnya udah didatangkan. Wah, apalagi yang dilakukan Umar. Umar mah ya. Umar mah kan langsung ngeluarin, ya Rasulullah, izinkan saya tebas nih leher orang ini sekarang juga. Innahu qad nafaq. Dia sudah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tenang Umar, kalem, slow. Wallace ya. Ini mah kita tanya dulu atuh Umar. Ya udah, gini aja Umar teh. Jawara Mekah kan ya? Jawara Mekah dilawan. Nih lihat nih. Ini jawara Mekah. Macam-macam lah sama Rasulullah. Nih rasain nih. Gitu kan? Umar tuh jawara Mekah banget tuh. Duduk aja dia gini nih. Kakinya gitu-gitu. Ngapain nih? Rap, kirain nge-rapin. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu kayak gini? Kan Rasulullah orangnya tuh bijaksana banget, santun. Nanya dulu sebelum memberikan keputusan. Kenapa kamu lakukan ini? Baru dia ngaku, ya Rasulullah, semua sahabat itu punya keluarga di Mekah. Saya khawatir kalau kita kalah perang di Mekah, mereka akan dilindungi oleh keluarganya. Dah saya mah nggak punya keluarga di Mekah, siapa yang akan lindungi saya tuh? Terus makanya saya kasih jasa saya kepada orang Mekah dengan membocorkan rahasia ini. Siapa tahu kalau kita kalah perang, saya mah dilindungi sama orang Mekah. Gitu-gitu amat pemikirannya sahabat ini teh. Padahal itu veteran Badar loh. Oh gitu. Kamu nggak percaya Allah Maha memenangkan agamanya? Percaya Rasulullah, namanya manusia Rasul. Ya udah deh. Kata Rasulullah, ya udah jangan diulangi lagi ya. Ya Rasulullah siap, maafin ya Rasulullah. Cium tangan Rasulullah, sungkem gitu. Kata Umar, Rasulullah, nih gimana nih? Kata Rasulullah, ya Umar, dia itu veteran Badar. Tapi dia udah munafik ya Rasulullah. Tapi dia veteran Badar. Emang kenapa veteran Badar? Kan Allah udah berjanji akan memaafkan kesalahan mereka kapanpun juga. Oh, udahlah. Tuh, kemenangan perang Badar, coba bayangin. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal, semuanya gampang. Bukankah semua hukum di dunia dan di akhirat ini milik Allah? Suka-suka Allah, makanya libatkanlah Allah. Tanya lagi dalam diri kita, apa yang kita cari? Allah atau makhluk? Kalau kita melibatkan makhluk, dia kadang-kadang berlepas tangan dari kita. Tapi kalau kita ngelibatin Allah, kita cari Allah, kita niatinnya karena Allah, insya Allah la yudayya'akallahu idzan. Allah nggak akan ngecewain kita. Itu teman-teman,
hubungan antara tema kita dengan perang Badar di dalam surat Al-Anfal. Kalau mau lebih lengkap lagi nanti silahkan baca kisah perang Badar. Lalu setelah itu baca surat Al-Anfal, bakalan ketemu lebih banyak lagi adegan-adegan yang luar biasa. Inilah namanya fiqhus sirah, namanya memahami sirah sehingga menjadi jalan untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk melamar, untuk mengamalkan, menyemangati kita buat untuk bisa lebih baik dalam pilihan-pilihan hidup. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Dan ini waktu antara asar dengan maghrib di hari Jumat, itu waktu yang paling diijabah doa. Jadi setiap hari Jumat itu gunakan kesempatannya buat istighosah. Yang tadi ya. Antara asar dengan maghrib. Dan terutama saya selalu ngingetin, yuk kita jangan lupa juga ngedoain saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, Rohingya. Karena emang nyatanya kita juga belum bisa jadi relawan ke sana, belum bisa berjihad ke sana, belum bisa rutin menyumbang untuk mereka. Minimal jangan pelit dengan bacaan doa untuk mereka. Karena kadang doa itu juga kadang lebih berharga bagi mereka. Minimal kalau Allah tidak memberikan mereka kemenangan dengan mengalahkan musuhnya, Allah berikan mereka ketenangan dan kekuatan hatinya. Dan kemenangan mereka adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi cerita kezaliman seperti di Suriah yang setiap hari sampai hari ini juga masih ada berita terupdate walaupun tidak diliput oleh media kita, bagaimana banyak anak kecil yang dibom sehingga putus kakinya tapi masih merangkak-rangkak cari ambulans ya, jalan sendiri, kakinya dua-duanya udah putus tapi dia merangkak mencari ambulan untuk dapat penanganan. Itu terjadi di Suriah. Jadi kalau kata Nabi, malhamah kubro, di akhir zaman itu akan terjadi perang namanya perang malhamah kubro. Malhamah itu dari kata lahmun. Lahmun itu artinya daging, tumpah daging, bukan tumpah darah. Dulu saya nggak ngerti apa arti tumpah daging, baru sekarang saya ngerti daging itu berserakan di mana-mana. Baru sekarang ngerti maksud dari hadis Nabi malhamah kubro. Saking luar biasanya daging itu berserakan di mana-mana. Orang nemu kaki, nemu kepala, ini tengkorak tinggal setengah dan seterusnya. Orang diamputasi, dioperasi gitu, dibedah nggak pakai biusnya membaca Al-Quran. Ini semuanya terjadi di Suriah. Makanya jangan lupakan mereka dari doa-doa kita di setiap kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما يا رحمن وارحمهما يا رحيم وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين
اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في الشام اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في رهينيا اللهم انصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ودود يا ودود اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ودعوة مستجابة يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Rabbana, terimalah doa-doa kami ya Allah, terimalah permintaan kami ya Allah, terimalah istighosah kami ya Allah, terimalah curhat-curhat kami ya Allah. Tiada yang lebih mampu mengabulkan setiap permintaan kami selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang tahu setiap langkah semut, yang maha mendengar kecuali Engkau ya Allah. Engkau mendengar segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan Engkau pasti mendengar permintaan kami. Dengarkanlah dan ijabahlah ya Allah. Sesungguhnya inilah waktu yang terbaik untuk berdoa, maka terimalah doa-doa kami. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, dan limpahkan pula kemenangan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Kuatkanlah hati mereka ya Allah, kuatkanlah kesabaran mereka ya Allah, berikan mereka kemenangan atas musuh-musuhnya ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dosa bunda-bunda kami ya Allah, ampuni dosa ibunda kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Kami tidak sanggup untuk membalas jasa-jasa ibu kami selain mendoakan kebaikan untuknya ya Allah. Ampunkanlah dosa ibunda kami, ampunkanlah dosa ayahanda kami ya Allah. Jadikanlah keduanya sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan ayahanda dan ibunda kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, di dalam genggaman-Mu lah hati-hati hamba-Mu ya Allah. Maka bimbinglah hati kami, genggamlah hati kami, arahkanlah dan condongkanlah hati kami kepada iman dan hidayah. Jauhkanlah hati kami dari kesesatan dan kekufuran ya Allah. Ya Rabbana, beri kami ilmu yang bisa kami amalkan, beri kami rezeki yang bisa kami mendapatkan keberkahan di dalamnya, beri kami hidayah yang dengannya kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah untuk kami hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa basah dengan berzikir kepadamu, dan mata yang selalu mampu menitikan air mata karena takut akan azab-Mu ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan beri kami kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami dari azab api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.